Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati di sini ada para ketua, Dr. Muhammad Adib Humaydi, tentu sebagai ketua tim mitigasi PBID. Lalu ada Profesor Aman Pulungan di sini sebagai ketua IDAI. Lalu ada Dr. Sali Aman Nasution sebagai ketua PB Pabdi. Lalu ada Profesor Safri sebagai ketua Perdatin, ya, ahli anestesi dan terapi intensif. Lalu ada Dr. Isman Firdaus, ketua PERKI, ya, Perhimpunan Dokter Kardiovaskuler Indonesia. Lalu ada Dr. Agus Dwi SPP sebagai ketua PDPI, Perhimpunan Dokter Paru, dan bunda kita Dr. Erlina Burhan, ya, sebagai ahli ibunda dari kita semua PDPI, dari PDPI. Baik, saya Dr. Eka Ginanjar berperan sebagai moderator pada konferensi pers kita kali ini, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para teman-teman media yang hadir dan berkenan untuk meliput acara kita kali ini. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 ini ya sudah memasuki fase-fase yang kritis kalau menurut kami, yaitu sudah melonjaknya kasus yang sudah meningkat drastis. Sehari-hari kami dari profesi, dari dokter, dari tim medis mendapatkan kabar rumah sakit penuh, teman sejawat terkena, teman sejawat meninggal, pasien mengantri di IGD, pasien tidak bisa dapat pertolongan, dan bahkan kalau tadi meminjam kata dari Dr. Erlina, kita sudah berperan sebagai Tuhan menentukan mana yang mau ditolong, mana yang tidak mau ditolong, dan ini tidak bisa dihentikan, tidak bisa dilanjutkan. Kita harus cari cara untuk bisa menghentikan ini. Untuk itu kita adakan konferensi pers ini. Jadi di sini menghadirkan para tokoh, tadi saya sudah sebutkan, ada Dr. Adib ya sebagai ketua tim mitigasi PB ID, lalu ada IDAI, ada PABDI, IDAI dokter anak Indonesia, PABDI dokter spesialis penyakit dalam, PDPI dokter paru ya, lalu Dr. Isman PERKI dokter jantung, lalu Perdatin itu perhimpunan dokter anestesi. Nanti para tokoh ini, para ketua-ketua perhimpunan ini akan menyampaikan gambaran terakhir bagaimana situasinya dan apa yang akan disampaikan untuk kita mengatasi masalah ini. Dan kita akan menyampaikan press release ya yang merupakan poin-poin di mana kita mau sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, kepada pemerintah, kepada kita semua, kepada masyarakat untuk sama-sama kita berjuang, kita melawan COVID-19 ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan masing-masing ketua profesi untuk memberikan paparannya kurang lebih sekitar 3 menit masing-masing untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi saat ini sebenarnya dari bidang masing-masing. Nanti terakhir akan ada press release yang akan dibacakan oleh Dr. Adib Humaydi. Baik, dan ditutup nanti akan ada sedikit tanya jawab. Saya kasih kesempatan pertama kali kepada Dr. Adib Humaydi sebagai ketua tim mitigasi PB ID. Silakan Dr. Adib. Ya, terima kasih Dr. Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat Prof. Safri, Ketua Perdatin, Prof. Aman, Ketua IDAI, Dr. Sali Aman Nasution, Ketua PABDI, Dr. Isman, Ketua PERKI, Pak Sekjen PABDI, Dr. Eka Ginanjar, Dr. Erlina, dan Ketua Perhimpunan Dokter Paru, Dr. Agus, beserta seluruh teman-teman media. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Kita bertemu kembali. Kemarin kita juga sudah konferensi dengan teman-teman media, diskusi terkait dengan kondisi terkini, tapi lebih sifatnya pada problematika di mitigasi.
pada kesempatan kali ini kita ingin membawa satu persamaan persepsi, membaca realita yang ada di lapangan, kondisi faktual yang ada di lapangan, yang ini menurut kami nanti perlu ada upaya-upaya yang tegas yang nanti akan kita sampaikan di dalam press release yang nanti akan setelah pernyataan atau laporan dari masing-masing ketua profesi. Satu kondisi yang ingin saya tegaskan di sini adalah bagaimana saat ini secara laporan yang kita terima dari daerah, khususnya di daerah Jawa, mulai dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bagaimana overload-nya kapasitas ya, di perawatan, baik itu di rumah sakit, bahkan juga perawatan di puskesmas. Karena saat ini puskesmas juga dimaksimalkan juga untuk juga merawat COVID. Dan tentunya masih juga banyak antrian waiting list, bahkan mungkin teman-teman media sudah melihat dalam beberapa video viral kondisi yang ada di beberapa rumah sakit yang itu memberikan satu gambaran. Itulah adalah kondisi faktual yang ada. Kondisi ini tentunya memberikan satu warning buat kita bahwa kita bicara di hilir, kami para dokter ini berada di hilir di aspek treatment di fasilitas kesehatan baik itu di rumah sakit atau di puskesmas tentunya punya limitasi, punya keterbatasan. Baik itu keterbatasan secara fasilitas maupun keterbatasan SDM yang itu juga berkaitan juga dengan kondisi fisik psikis para teman-teman SDM, tenaga medis dan tenaga kesehatan. Oleh karena itulah melihat kondisi saat ini juga perlu kami laporkan. Data yang kemarin kami sampaikan juga ke teman-teman media, per 25 Juni ada 401 dokter yang meninggal. Hari ini sampai siang ini tadi bertambah 4 orang dokter yang meninggal karena COVID. Dan mereka memang melakukan pelayanan, dan tentunya ini menjadi satu kondisi total hari ini pada bulan Juni saja berarti sudah ada 30 dokter. Memang tidak sebanyak yang ada di bulan Januari. Tetapi perlu diketahui juga bahwa kondisi saat ini perawatan atau yang teman-teman dokter, dan tentunya saya kira di teman-teman PPNI ataupun bidan dan yang lainnya tenaga kesehatan, mereka juga banyak teman-teman sejawat kita yang sedang dirawat saat ini. Sebagai gambaran, di salah satu kota di Kota Kudus di Jawa Tengah, satu kota, total 853 yang terpapar. Saat ini yang masih dirawat dan melakukan isolasi mandiri ada 231. Kemudian di Yogyakarta ada 163 dokter yang terpapar. Kemudian di Surabaya ada lebih dari 100 dengan kondisi yang khususnya di Surabaya ada 5 yang kritis dan 2 sudah memakai alat ECMO. Kemudian begitu juga dengan saat ini kondisi yang ada di DKI Jakarta. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kemudian memberikan gambaran bahwa perlu ada upaya intervensi yang tidak bisa hanya mengandalkan di hilir. Karena kita punya keterbatasan. Kondisi saat ini adalah kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan, kondisi kolapsnya fasilitas pelayanan kesehatan yang kalau ini akan berlanjut, maka tentunya akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Sehingga upaya-upaya yang perlu kita lakukan dengan data-data empirik yang tadi yang kita sampaikan, maka perlu ada upaya yang tegas untuk melakukan upaya diintervensi di hulunya. Inilah yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Gambaran dari kondisi tadi adalah sebuah gambaran faktual yang ada, nanti mungkin ditambah dari informasi dari para ketua organisasi profesi, yang itu nanti memberikan satu gambaran memperkuat bagaimana kondisi yang saat ini, kondisi perawatan, dan bagaimana juga kondisi teman-teman spesialis yang saat ini sedang merawat. Mungkin itu saja mungkin sebagai pendahuluan dari saya, Dr. Eka, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh para ketua OP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hari bertambah 4 orang ya Dr. Adib ya. Saya bergetar hati saya mendengar itu. Baik, berikutnya adalah Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia,
saya persilakan Dr. Agus Dwi, spesialis paru konsultan. Silakan Dr. Agus. Terima kasih Dr. Eka ya. Nanti pernyataan PDPI bisa ditambahkan sama Dr. Erlina juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Adib dan teman-teman Ketua 5 organisasi profesi. Dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia tentunya sangat khawatir dengan kondisi saat ini. Teman-teman dari seluruh cabang melaporkan terutama pada daerah-daerah zona merah COVID-19, terutama di Pulau Jawa, semua memberikan gambaran bahwasannya rumah sakit fasilitas pelayanan kesehatan sudah overload. Artinya terjadi beban pelayanan kesehatan yang cukup tinggi akibat peningkatan kasus COVID-19 ini. Kita melihat data-data di internasional bahwasannya sampai saat ini belum ada satu negara pun yang berhasil menangani pandemi hanya bertumpu pada peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan untuk penanganan atau treatment dari COVID-19 itu sendiri. Harus ada keseimbangan di dalam penanganan COVID-19 ini, di mana kita harus melihat bahwa upaya menurunkan kasus di populasi harus dilakukan sebagai keseimbangan penanganan kasus yang ada di rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Jadi kita harus menekankan terdapatnya keseimbangan penurunan kasus di populasi dengan upaya-upaya nyata sehingga kasus yang ada akan menurun, sehingga pelayanan kesehatan bebannya juga tidak akan berat. Kalau ini tidak dilakukan, maka seperti disampaikan oleh Dr. Adib, kolaps dari pelayanan kesehatan akan terjadi. Tentu ini akan memberikan dampak yang sangat luas, bukan hanya kesehatan, tetapi juga di dalam dampak ekonomi dan lainnya. Demikian dari saya. Mungkin dari Dr. Elina ada tambahan sebagai perwakilan PDPI. Silakan Dr. Elina. Silakan Dr. Elina menambahkan. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa sudah banyak laporan kepada teman-teman kita, teman sejawat dokter dan juga perawat dan tenaga kesehatannya terkonfirmasi positif dan setiap harinya terus bertambah. Dan adalah bahwa mereka harus menjalani isolasi, bisa isolasi atau mungkin juga dirawat. Yang terjadi kemudian jumlah SDM kita berkurang, sementara kita dituntut untuk melakukan pelayanan yang lebih banyak karena kapasitas tempat tidur ditambah, ruangan ditambah, walaupun kita merasa sekarang ini selain kesehatan tapi juga infrastrukturnya kita juga terbatas. Jadi kualitas pelayanan akan berkurang dan juga akan menimbulkan kelelahan bagi petugas kesehatan. Dan kalau lelah, stresnya turun, makin lagi terkonfirmasi, makin banyak lagi yang terpapar, makin sedikit lagi jumlah tenaga kesehatan. Jadi kondisi yang tidak baik-baik saja. Kita dalam kondisi tidak baik-baik saja dan pemerintah mengatakan ini kondisi extraordinary, maka saya juga menghimbau bahwa lakukanlah intervensi yang juga sifat extraordinary. Kami sangat mengharapkan pemerintah turun tangan segera dengan lebih cepat, lebih tegas, kita bisa selamat sebagai suatu bangsa. Kita tidak akan saling menyalahkan, tapi mari kita saling support dan memberikan solusi. Mesti sama-sama kita fokus dan serius. Demikian Dr. Eka. Terima kasih Dr. Elina. Beliau, Dr. Elina adalah tokoh di penanganan COVID ini yang kita dengar selalu pedomannya, kita dengar selalu terapi-terapinya dari beliau. Saya bisa sampaikan beliau adalah bunda dari kita atau begawan dari penanganan COVID. Jadi kita harus mendengar, di lapangan beliau sudah menyampaikan kita sudah kewalahan dan harus kita tangani segera. Baik, selanjutnya adalah dari Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, yaitu Dr. Sali Aman Nasution, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler Vinasim FACP. Silakan Dr. Sali. Baik, terima kasih Dr. Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Adib dan para ketua-ketua organisasi profesi, para guru besar, para sejawat sekalian, dan tentu saja teman-teman media yang sempat hadir pada sore hari ini.
kami dari PABDI menyampaikan hal mungkin tambahan dan perspektif yang agak yang tambahan lah, yang lebih luas, yang luas lagi. Jadi mungkin kita saat ini untuk kasus COVID sudah jelas kewalahan dalam tanda kutip, karena rumah sakit penuh, tenaga kesehatan banyak yang terkena dan sebagainya. Tapi jangan lupa ada pasien-pasien, ada masyarakat yang dengan penyakit komorbid atau penyakit-penyakit kronis yang selama ini selalu membutuhkan juga fasilitas kesehatan. Mereka harus mengambil obat, harus kontrol dan sebagainya. Dan apa yang terjadi saat ini? Karena kasus yang melonjak sangat tinggi, beberapa rumah sakit umum besar diubah fungsinya 100% menjadi rumah sakit yang hanya melayani kasus COVID. Nah, teman-teman bisa bayangkan berapa jumlah pasien-pasien, berapa jumlah orang-orang yang dengan penyakit kronik seperti penyakit ginjal, penyakit diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, paru, kemudian keganasan, kanker, autoimun, dan lain sebagainya. Mereka menjadi kehilangan kesempatan atau berkurang kesempatannya untuk mendapatkan layanan tersebut. Sedangkan orang-orang atau masyarakat yang dengan komorbid ini kita sama-sama tahu, mereka sangat rentan untuk terkena COVID. Nah, kalau mereka tidak bisa mendapatkan layanan yang seperti biasanya, ini menjadikan populasi ini juga rentan terkena COVID. Ini kita bisa bayangkan kasus ini akan berputar-putar di situ. Dan kita tahu juga cakupan vaksinasi untuk masyarakat umum ini memang sedang berjalan, dan artinya populasi rentan ini belum semua mendapatkan vaksinasi lengkap tersebut. Sehingga kalau ini tidak segera diputus lingkaran ini, dua-duanya akan menderita. Pasien-pasien COVID pasti ya, dan pasien-pasien non-COVID yang terutama yang dengan penyakit-penyakit kronik. Sehingga kami sekali lagi meminta tindakan yang tegas atau ya action yang tegas lah, bagaimana untuk memutus lingkaran setan ini. Kalau tidak, sulit. Tidak hanya nakes, tidak hanya kami yang kewalahan, tapi juga masyarakat nanti yang akhirnya akan menjadi korban. Begitu mungkin dari saya, dari PABDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sali. Berikutnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, silahkan Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialis anak konsultan FAAP FRCP. Silakan Prof. Aman. Terima kasih Dr. Eka, rekan-rekan media yang sangat kami hargai dan kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kami dari IDAI untuk seluruh rekan-rekan media atas perhatiannya selama ini terhadap anak Indonesia. Nah, untuk yang kali ini, kami ingin menyampaikan, data nasional saat ini menunjukkan peningkatan proporsi kasus konfirmasi COVID-19 pada anak usia 0 dan 18 tahun hingga mencapai 12,6%. Proporsi kematian kasus konfirmasi COVID-19 usia 0 sampai 18 sebesar 1,2%. Ini saya katakan 1,2%, dan ini bervariasi setiap minggu. Tergantung jumlah testing dan jumlah kasus semuanya. Artinya, 1 dari 83 kematian akibat COVID-19 adalah anak Indonesia. 1 dari 83 kematian karena COVID-19 di Indonesia adalah anak Indonesia. Perhatian dan kewaspadaan untuk anak-anak yang tidak bergejala ini atau ringan bisa isolasi mandiri, bisa manfaatkan telemedicine, bisa primaku dan lain-lain. Namun yang dengan komorbid yang terinfeksi COVID perlu berkonsultasi khusus ke fasilitas layanan kesehatan agar tidak jatuh kondisi berat atau kematian. Anak yang tertular COVID walaupun tanpa gejala atau bergejala ringan bisa berkontribusi sebagai sumber penularan yang dapat meningkatkan risiko bagi anggota keluarga lain. Jadi IDAI menghimbau agar 1. Semua kegiatan yang melibatkan anak usia 0 sampai 18 diselenggarakan secara daring. Menghindari membawa anak keluar rumah
kecuali dalam keadaan mendesak. Inilah saatnya mengajarkan anak untuk disiplin, mematuhi protokol kesehatan. Untuk mencegah berbagai penyakit berbahaya lainnya, tetap lengkapi imunisasi rutin. Berikutnya, ASI sebagai sumber nutrisi utama bagi anak usia 0 sampai 6 bulan tetap digalakkan. Marilah bersama kita jaga anak-anak Indonesia, penuhi haknya untuk hidup dan sehat, baik fisik maupun mental, demi masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Aman atas masukannya. Kita selalu jaga anak Indonesia agar masa depan bangsa lebih maju dan ada harapan ke depan. Baik, selanjutnya dari Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia, Perdatin, kami minta Profesor Dr. Safri K. Arif, Spesialis Anestesi Konsultan KIC KA KV untuk memberikan speech-nya. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan teman-teman Ketua 5 organisasi profesi dan Ketua Tim Mitigasi PBID yang juga adalah Presiden-elek PBID dan teman-teman media yang senantiasa juga bersama kami dalam rangka bagaimana tentunya memberikan info yang positif terkait dengan pandemi COVID-19 di negara kita. Ya baik, jadi kami dari Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia dan teman-teman 5OP, saya kira ini adalah pertemuan yang kedua kita pers conference terkait dengan bagaimana penanganan COVID-19 ini kita bisa integrasikan hulu dan hilirnya. Karena betul apa yang disampaikan teman-teman dari 4OP yang lain bahwa tentunya kita tidak bisa hanya mengandalkan penanganannya pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kami dari Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia Perdatin di beberapa minggu ini dan juga beberapa hari terakhir ini sangat-sangat merasakan kecemasan. Itu oleh karena dari kota-kota yang ada di Jawa, khususnya yang sekitar Jakarta dan kota-kota besar lainnya, ya, itu terjadi peningkatan yang signifikan bor di ruang rawat intensif. Bahkan sampai di atas 90%. Artinya apa? Pasien-pasien COVID-19 ini menjadi sangat serius. Kenapa? Oleh karena pasien-pasien yang sudah masuk ke ruang rawat intensif dengan kondisi berat dan kritis, apatah lagi yang sudah memerlukan intervensi penanganan dengan mechanical ventilation itu dengan mortalitas yang sangat tinggi. Nah ini kita cegah jangan sampai ya. Tadi sudah disebutkan hari ini saja ada 4 rekan kami, sejawat kami yang berpulang karena COVID-19. Luar biasa kondisi ini. Ya, jadi kami sangat prihatin dan tentunya rekan-rekan media kami harapkan ya memberikan bekerja sama dengan kami, senantiasa memberikan sosialisasi terkait dengan penanganan COVID-19 ini kepada masyarakat tentunya. Ya. Dan juga kami mengharapkan nanti di akhir ini Ketua Tim Mitigasi PBID akan mengeluarkan statement yang tentunya kami harapkan pemangku kepentingan bisa mengambil sikap yang tegas untuk bagaimana penanganan COVID-19 hulu ke hilir ini bisa kita atasi dengan baik. Dan satu hal lagi tambahan kami harapkan karena menilik pembelajaran dari penanganan COVID-19 dan kasus di bulan Januari dan Februari, bila kota-kota besar di Jawa terdampak, maka bila pembatasan, pengetatan perjalanan ke kota-kota lain di Indonesia itu akan menunggu waktu saja akan
juga terjadi outbreak di berbagai kota besar di Indonesia. Jadi usulan kami tambahan dari apa yang akan disampaikan nanti adalah bagaimana pengetatan perjalanan. Kalau mungkin selama ini keluar dan masuk ke Jawa dan Jakarta tentunya, ya, itu hanya bisa dengan PCR dan PCR swab dan antigen. Kami harapkan barangkali kita PCR swab dan waktunya bisa 24 jam sebelum dan sebelum berangkat dan kedatangan. Ya, ini mungkin karena nanti akan dikeluarkan rekomendasi di mana kita harapkan bisa kita lakukan PSBB ketat, terutama di Pulau Jawa, dan ini barangkali mengikut dengan pengetatan perjalanan keluar dan masuk ke Pulau Jawa. Demikian barangkali Dr. Eka yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan 5OP dan tim mitigasi ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Safri atas gambarannya dari sisi anestesi, gimana pasien-pasien kritis menghadapi masalah saat ini. Baik, terakhir adalah ucapan atau speech dari Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia atau PERKI. Saya persilakan Dr. Isman Firdaus, SPJP, Konsultan VH, FAS CC, Tafsik, FESC, FSCA. Silakan Dr. Isman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eka Ginanjar dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman Ketua OP, 5OP dan juga yang saya hormati di sini Ketua Tim Mitigasi, Dr. Adib Komedi. Tadi sudah disampaikan semuanya oleh Dr. Adib dan juga oleh 4 Ketua OP sebelumnya bahwa kita sudah kewalahan, ya. Biasanya bor rumah sakit itu sekitar 60-80% rata-rata di hari biasa sebelum COVID. Sekarang di Jakarta bahkan di Pulau Jawa udah sebagian besar sudah merata lebih dari 90%. Dulu 60-80% dokternya sehat-sehat. Sekarang di atas 90% bornya dokternya tumbang. Jadi banyak dokter yang sudah terinfeksi dan juga tenaga kesehatan, perawat, tenaga farmasi, gizi, dan lain-lain. Dan tentu ini berdampak pada penyakit-penyakit yang bukan COVID, salah satunya jantung. Pasien-pasien jantung yang kita tahu sebagai pembunuh nomor 1 di dunia dan di Indonesia menjadi salah satu yang masalah yang belum terselesaikan dalam hal penanganan penyakit karena masih tinggi angka kematiannya, juga tentu tidak terlayani dengan baik akibat bed-bed rumah sakit terisi oleh pasien COVID. Kalau ini tidak segera kita atasi, maka tidak akan selesai sampai sini. Pasien yang datang ke rumah sakit harus berhenti. Ini semua kita di sini di hilir. Rumah sakit adalah hilir. Dan berdatangan dari hulu. Kita sudah melayani masyarakat, sudah bekerja di rumah sakit. Namun kalau hulunya keran yang berdatangan, terus berdatangan tentunya akan kolaps juga. Tentunya tidak berdaya juga. Dokternya kena, perawatnya kena. Sehingga mohon dengan konferensi pers ini, maka tujuannya adalah agar hulu bisa teratasi dengan baik. Dan terkait dengan pasien-pasien dengan komorbid penyakit jantung, dengan riwayat kardiovaskuler, tidak usah khawatir untuk dilakukan vaksinasi. Mohon semua masyarakat yang pernah dengan riwayat penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, baik itu penapasan ring, operasi bypass yang sudah stabil, tetap konsumsi obat-obatannya, hindari keramaian. Kalau bisa jangan ke rumah sakit dulu, gunakan layanan online, dapatkan obat-obatan tersebut, kecuali terpaksa, kecuali benar-benar ada keluhannya di dada, sesak nafas, debar-debar yang hebat, silakan ke rumah sakit. Namun tentu sekarang rumah sakit lagi penuh sekali. Dan segera teman-teman yang punya riwayat penyakit jantung untuk vaksin, termasuk vaksin AstraZeneca, tidak perlu khawatir. Ada khawatiran tentang trombosis 3,6%, adanya kekhawatiran adanya terjadi trombosis, nggak usah khawatir. Kejadian itu hanya kecil, 3,6% saja, 1 dari 1 juta. Dibandingkan pasien kalau sudah terkena COVID, itu akan terjadi bekuan darah 207 dari 1 juta orang. Tentu ini lebih tinggi trombosisnya atau bekuan darahnya kena COVID daripada divaksin.
please untuk divaksin segera seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang saat ini dengan riwayat penyakit kardiovaskuler. Demikian dari saya, mudah-mudahan konferensi pers ini bisa membuka mata kita dan kita bergerak sama-sama menanggulangi pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau kita takut untuk vaksin, maka kita akan dapat resiko lebih berat untuk kena COVID. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya konferensi pers yang akan dibacakan oleh Dr. Adnya. Saya kita Dr. Adi. Ya, bisa di-share rilisnya, Dr. Eka? Lihat? Belum. Dr. Eka, sinyalnya mungkin, Dok. Oh, sinyal saya ya. Freeze soalnya, freeze. Ya, nge-freeze. Ya, terima kasih Dr. Eka. Coba mulai dari atas. Saya ingin membacakan konferensi pers pada hari ini yang dilakukan oleh tim mitigasi PPID dan 5 OP. Mohon izin para ketua OP untuk menyampaikan konferensi pers. Konferensi pers tim mitigasi PPID dan Perhimpunan 5 Profesi Dokter tentang melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID-19 semakin meningkat tajam, tercatat per 17 Juni 2021 sebanyak 12.624 kasus dan menjadi di atas 20.000 pada tanggal 26 Juni 2021. Jika dibandingkan dengan data 15 Mei 2021, terjadi peningkatan kasus pada tanggal 17 Juni 2021 sekitar lebih dari 500%. Diikuti dengan peningkatan kasus kematian berkaitan dengan COVID, bed occupancy rate, bor untuk ruang isolasi dan ICU yang di atas 90%, setidaknya 24 kabupaten atau kota melaporkan keterisian ruang isolasinya di atas 90%. Bor untuk ICU dari berbagai rumah sakit sudah mendekati angka 100%. Terjadi penumpukan pasien dan antrian panjang di banyak instalasi gawat darurat di rumah sakit di kota-kota besar, bahkan banyak pasien yang meninggal saat tiba di UGD. Kondisi semakin memprihatinkan dengan bertambahnya kasus pada dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya terkonfirmasi positif COVID, sehingga perlu menjalani perawatan atau isolasi mandiri. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan tenaga untuk melakukan pelayanan, keterbatasan fasilitas, dan SDM yang menyebabkan rumah sakit kolaps. Sudah terdapat varian baru COVID-19 di berbagai kota di Indonesia. Varian baru tersebut, terutama varian Delta, yang memiliki karakteristik yang lebih mudah menyebar, menyerang segala usia tanpa perlu ada komorbid, lebih memperberat gejala, lebih meningkatkan kematian dan menurunkan efektivitas vaksin. Kami tidak ingin sistem kesehatan Indonesia menjadi kolaps. Oleh karena itu, kami tim mitigasi PPID dan Perhimpunan Dokter Spesialis yang terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia mendorong dan merekomendasikan. Yang pertama, agar pemerintah pusat memberlakukan PSBB ketat serentak, terutama di Pulau Jawa, minimal 2 minggu. Yang kedua, agar pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi serta penerapan PSBB yang maksimal. Yang ketiga, agar pemerintah atau pihak yang berwenang melakukan percepatan dan memastikan vaksinasi untuk semua target populasi, termasuk untuk anak dan remaja, dan tercapai sesuai target. Bila mungkin vaksinasi lebih dari 2 juta per hari, perluas tempat pelayanan vaksinasi. Yang keempat, melakukan tracing dan testing yang masif, agar kasus ditemukan sedini mungkin, termasuk untuk anak dan remaja.
angka positivity rate dan jumlah tracing per 1.000 orang per minggu sesuai dengan standar WHO dijadikan kinerja setiap kepala daerah. Yang kelima, agar masyarakat termasuk anak-anak selalu dan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak berpergian jika tidak mendesak, menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan lainnya. Demikian konferensi pers yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, konferensi pers ini sebagai upaya kami dari profesi kedokteran untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar pemerintah mempunyai dorongan yang kuat untuk melakukan upaya-upaya intervensi. Dan sekali lagi, kami paham kondisi masyarakat yang saat ini juga terdampak secara sosiologi, ekonomi, kemudian psikologi. Tapi sekali lagi, terdampak ini adalah kita semua terdampak. Tapi dalam upaya untuk menyelesaikan pandemi COVID, maka kami meminta intervensi di bidang kesehatan, masukan dari bidang kesehatan, ini menjadi prioritas untuk memperbaiki kembali ekonomi dan memperbaiki kembali kehidupan masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Eka, dan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan kalau ada diskusi dari media. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Adib. Demikian konferensi pers yang dibacakan oleh Dr. Adib. Kita akan langsung masuk kepada tanya jawab. Ya, aturannya raise hand. Nanti kita akan saya akan tunjuk siapa yang akan bicara. Ada dari Antara, dari Bapak Andi Firdaus. Silakan singkat, ringkas pertanyaannya. Nanti kita akan coba jawab. Silakan Pak Andi. Baik, saya Andi. Izin ada 3 pertanyaan kepada pimpinan organisasi kedokteran. Pertama, meminta tanggapan tentang beredarnya surat dari BPOM kaitan dengan izin penggunaan vaksinasi untuk anak berusia 12 hingga 16 tahun kalau tidak salah. Apakah itu memang sudah sampai kepada organisasi-organisasi terkait? Lalu yang kedua, fakta di beberapa daerah, khususnya salah satunya di Bekasi yang saya temukan bahwa rumah-rumah isolasi pasien mandiri saat ini sudah banyak yang digunakan sebagai ruang perawatan darurat karena rumah sakit di Bekasi saat ini nampaknya telah penuh sehingga pasien isoman pun dirawat secara darurat yang bergejala berat khususnya itu dirawat di rumah. Nah, bagaimana dokter melihat situasi seperti itu? Dan yang terakhir ketiga adalah ada keterbatasan infrastruktur yang tadi dikemukakan. Mungkin bisa spesifik keterbatasan apa saja yang saat ini melanda beberapa rumah sakit khususnya di wilayah Jawa dan Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Saya jawab yang pertama tuh. Ya, silakan Prof. Yang pertama dulu. Ya, terima kasih. Saya juga heran tuh cepat sekali viralnya surat itu ya. Karena itu surat resmi dari Badan POM ya. Jadi memang kami hari Sabtu dari IDAI diajak untuk rapat itu dan insya Allah itu kalau saya rasa emergency use authorization-nya keluar dari Badan POM dan itu kan surat kalau tidak salah ke Bio Farma ya. Tunggu saja, mungkin kalau tidak ini mungkin besok ada juga konferensi pers dari Kepala Badan POM langsung. Tetapi kalau ditanya IDAI terlibat ya. Itu tadi pertanyaannya. Ya, Dr. Eka ya. Jadi IDAI terlibat dan IDAI tahu dan ikut rapatnya. Dan kami sangat mendukung adanya imunisasi pada anak. Itu Dr. Eka, mungkin yang lain ke yang lain mungkin pertanyaannya. Dr. Eka. Dr. Eka. Oh, Dr. Eka terputus ya. Sinyalnya, mohon maaf ya. Mungkin Dr. Sali itu dulu ya. Untuk yang 23. Tentang fasilitas pertanyaan ya. kedua tadi kan. Tadi agak terputus. Kaitan dengan rumah pasien yang menjalani isolasi mandiri, rumah tinggal yang digunakan sebagai ruang perawatan darurat gitu. Tanggapan dari dokter seperti apa? Silakan yang lain mungkin. Saya tadi udah yang pertama. Dr. Adi mungkin bisa atau Dr. Erlina. Saya jawab pertama bahwa memanfaatkan rumah untuk merawat pasien dengan gejala yang berat itu tidak benar. Inilah yang saya katakan dampak bahwa fasilitas kita
tidak cukup sehingga kan pasien dirawat di rumah. Itu tidak betul. Yang betul adalah pasien itu dirawat kecuali pasien-pasien yang tanpa gejala atau yang ringan yang perlu isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau pasien yang berat yang disampaikan tadi itu betul. Tidak benar caranya. Ini kesalahan kita semua. Tapi bisa dilakukan karena fasilitas yang kurang, tempat tidurnya kurang, ruang kurang, dan saya tambahkan satu lagi yang juga kurang adalah oksigen. Saya selalu mengatakan bahwa oksigen itu penting, bukan karena saya perlu, tapi banyak sekarang pasien-pasien kita itu datang sangat terlambat dan berat yang membutuhkan suplementasi oksigen pada saat, tetapi ketersediaan di rumah sakit bukannya tidak ada, yang tetapi tidak sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan. Kami punya titik oksigen 15, tetapi pasien yang datang yang butuh oksigen 30. Nah, ini yang saya katakan kita seperti berperan sebagai Tuhan, mana yang ingin kita tolong, mana yang tidak. Inilah yang saya sebut situasi perhatikan. Oleh sebab itu situasinya ini ekstraordinari. Ayolah yang berwenang juga melakukan sesuatu yang sifatnya ekstraordinari sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur seperti ini. Salah barangkali, terpaksa, dan itu seharusnya tidak terjadi merawat pasien berat rumahan. Merawat pasien berat itu di fasilitas rumah sakit. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Erlina. Mohon maaf sinyal saya agak tidak baik. Untuk pertanyaan dari Pak Andi yang ketiga tentang infrastruktur, mungkin dari Dr. Adib dulu, silakan. Yang infrastruktur kenapa itu, Dr. Eka? Bagaimana kondisi sebenarnya tentang infrastruktur yang kurang tadi? Pernyataan bahwa infrastruktur kurang kurang tentang kesehatan ini. Ya, jadi kalau kita bicara kondisi saat ini, maka kami selalu sampaikan mapping kemampuan fasilitas kesehatan. Kita tidak bisa serta-merta kemudian kalau kurang tempat tidur, kita tambah tempat tidur. Karena pada saat kita menambah konsekuensi tempat tidur, menambah konsekuensi ruangan ICU katakanlah, maka itu ada hal yang juga harus dipenuhi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada SDM yang harus dipenuhi. Nah, ini yang kemudian perlu ada upaya mapping gitu. Jadi sebelum kita melangkah dalam satu proses penambahan kapasitas, kemampuan fasilitas kesehatan, maka kita melakukan mapping. Sehingga ini kita bisa lakukan upaya antisipasi. Tapi kondisi yang fakta yang sekarang itu adalah kita dalam kondisi yang memang satu sisi kita ada banyak teman tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terpapar dan harus melakukan isolasi mandiri. Artinya kurangnya SDM dalam ikut melakukan pelayanan. Satu sisi yang lain kita harus menambah kapasitas. Gitu. Jadi ini sebuah kondisi yang tidak seimbang sehingga bukan tidak mungkin nanti juga akan bisa mempengaruhi pelayanan. Maka upaya yang harus dilakukan adalah tentunya bagaimana upaya untuk kemudian mengurangi flow pasien yang datang ke rumah sakit. Apa caranya? Tentunya adalah intervensi di hulu. Jadi apa yang kita sampaikan tadi PSBB ketat itu adalah upaya intervensi di hulu untuk mengurangi flow ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua yang ingin saya tambahkan juga dari tadi yang disampaikan Dr. Erlina, persepsi masyarakat terkait dengan isoman atau isolasi mandiri yang dilakukan di rumah itu adalah tetap dalam pemantauan. Tidak bisa kemudian masyarakat beli oksigen, memakai oksigen sendiri. Itu tetap harus ada upaya pemantauan. Maka yang harus kita dorong adalah bagaimana mengupayakan sistem isolasi yang terpantau, yang itu bisa memanfaatkan telemedicine sebenarnya. Jadi itu yang bisa. Tapi sekali lagi, itu adalah dalam satu proses triase di lapangan. Triase untuk menilai kapan pasien itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, kapan itu bisa kemudian pantau di rumah. Jadi apa yang disampaikan Dr. Erlina itu penting, sehingga tidak kemudian pasien itu datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi yang desaturasi. Karena itu banyak sekali kondisi laporan-laporan yang kita dapatkan seperti itu. Jadi ini yang tolong disampaikan kepada masyarakat. Jika memang akan melakukan isolasi mandiri, kalau bisa isolasi mandiri yang terpantau, baik itu namanya oleh tenaga medis atau dengan sistem telemedicine atau dengan puskesmas.
Tapi yang penting harus ada yang bisa memantau kondisi sehingga kapan dia harus segera dibawa itu bisa segera dilakukan rujukan. Baik, terima kasih Dokter Adib. Ada yang menambahkan untuk pertanyaan dari Pak Andi ini? Ya, Mas Eka ya. Ya, silakan Prof. Safri. Iya, jadi saya hanya men-stressing bahwa terkait dengan keterbatasan infrastruktur, betul apa yang disampaikan Dr. Adib ya, bahwa memang dari pihak Kementerian Kesehatan sudah menghimbau rumah sakit untuk menambah kapasitas, namun ada keterbatasan yang terkait dengan apa yang disampaikan Mas Adib tadi. Mungkin saja penambahan kapasitas untuk pasien-pasien yang ringan, sedang, untuk yang capacity bed, tapi ada beberapa hal walaupun sudah diupayakan untuk ditambahkan, ini memerlukan sumber daya, memerlukan peralatan, memerlukan sarana-sarana yang tidak bisa mengikuti jumlah yang sangat signifikan masifnya pasien masuk ke rumah sakit. Katakanlah ICU. Kita punya keterbatasan untuk mendiversifikasi pelayanan ICU. Walaupun rumah sakit sudah sekuat tenaga, tapi ada hal-hal yang katakanlah terkait dengan instalasi gas mediknya, terkait dengan infrastruktur supporting oksigennya, terkait dengan ventilatornya. Ini kan tidak serta-merta penambahan bed juga bisa diikuti dengan penambahan alat-alat tersebut. Nah, ini yang mungkin menjadi concern kita untuk bagaimana ya, tentunya bukan hanya hilir, hulu juga kita harus tangani bersama untuk supaya pasien-pasien tidak secara masif masuk ke rumah sakit dan tidak secara masif mengalami hal yang berat dan kritis. Saya kira ini tambahan, Dokter Eka. Ya. Tambahan boleh ya, Dokter Eka? Silakan, Prof. Aman, singkat saja, Prof. Nah, jadi begini, ini termasuk untuk anak dan keluarga. Jadi tolong, jika anaknya gejala ringan atau tanpa gejala, jangan panik dan langsung ke rumah sakit minta dirawat. Kenapa? Karena yang ada komorbid dan yang berat akhirnya tidak dapat ruangan. Jadi sudah banyak kejadian. Akhirnya karena kita tidak punya ruang rawat yang cukup buat anak pada saat ini. Nah, jadi gunakanlah semua kontak dokter yang ada, bisa telemedicine, bisa dengan Primaku dan lain-lain. Tolong bagi yang gejala ringan atau tanpa gejala, jangan panik. Dan jangan memaksa untuk dirawat pada saat ini. Itu aja Dokter Eka. Baik, terima kasih Prof. Aman. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada Mbak Ismi dari Nikkei Asia. Silakan Mbak Ismi. Ya, selamat sore dokter bisa singkat saja langsung konfirmasi saja tadi sudah disebutkan oleh Dr. Erlina dan sebelumnya juga bersama rekan Yedi sudah ada konfirmasi bahwa ketersediaan oksigen sudah jadi isu, penumpukan antrian pasien di rumah sakit sudah menumpuk. Ini kan gambarannya sudah tidak jauh berbeda dengan kondisi India. Apakah kita juga akan berpotensi mengalami apa yang terjadi di sana jika bisa dikonfirmasi? Satu lagi kepada Prof. Aman terkait pasien anak yang COVID, kalau ada bisa diceritakan sedikit apakah pasien anak ini yang sedemikian cukup besar ya persentasenya, kondisinya apakah seperti pasien COVID lansia atau komorbid yang juga cepat menurun kondisinya? Karena ini saya awam saja, dok, saya membayangkan kalau anak-anak disebut masih dalam masa pertumbuhan, apakah imunnya juga belum sebagus dewasa gitu? Kalau bisa diceritakan, mengingat ada juga varian Delta yang disebut lebih mematikan ini. Dan ini kalau ini ada semacam aspirasi dari kawan saya yang pasien komorbid dan dia penderita diabetes dan terus-terusan selalu diminta untuk tidak berobat dulu memang akhir-akhir ini. Ini apakah memang dokter-dokter spesialis pun jadi teralihkan untuk turut menangani pasien COVID gitu? Dengan catatan pasien komorbid ini tidak bisa berobat dulu. Kalau bisa dikonfirmasi situasinya seperti itu, mohon penjelasannya sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ismi. Saya kasih kesempatan untuk menjawab. Apakah kita akan seperti India? Mungkin Dr. Erlina atau Dr. Adib nih.
bisa menjawab. Nanti selanjutnya pertanyaan kedua Prof. Aman. Silakan. Dr. Adib dulu mungkin. Ya, kalau saya bilang sekarang kita memang berharap tidak seperti di India. Tapi kalau tidak ada upaya intervensi yang tegas, kita akan bisa masuk dalam kondisi seperti di India. Jadi mumpung kita belum seperti yang terjadi di India, karena di India pun testing, tracing-nya sebenarnya cukup baik. Jadi kita malah sebenarnya dibandingkan India, testing kita kalah dengan India. Jadi ada upaya yang di India lebih baik, tapi mereka masuk dalam kondisi yang kolaps pada saat itu. Kita kemampuan testing tracing yang masih rendah, ditunjang dengan sekarang fasilitas kesehatan yang menumpuk, maka kita bisa dihadapkan dengan satu kondisi yang akan seperti di India kalau tidak ada upaya-upaya intervensi. Kenapa kita minta ini agar segera dilakukan PSBB? Tentunya dalam upaya supaya kita tidak masuk dalam kondisi seperti yang terjadi di India. Baik, makasih. Dr. Elina ada tambahan? Masih mood, Dok? Saya ingin menambahkan betul yang disampaikan Dr. Adib, ada kemungkinan kita mengarah ke situ kalau lakukan segala upaya untuk mengatasinya. Yang perlu diketahui yang pertama adalah bahwa virusnya sudah ada, virus Delta itu asalnya minimal virusnya sudah di sini. Dan saya ingin menyampaikan bahwa karakter dari virus itu adalah virus yang Delta ya, ini lebih mudah menular dan lebih parah kalau terjangkit dengan virus ini, dan juga kemampuannya virus ini bisa menurunkan efektivitas dari vaksin. Gejala dari virus Delta ini salah satu yang menonjol adalah gejala flu. Hidung tersumbat, sakit kepala, batuk, pilek, dan bersin. Kalau bersin, ini bersin yang terlontar adalah bukan saja drop ukuran besar yang jatuh ke lantai dan ke meja dan yang lain-lain, tapi juga ada aerosol di situ, aerosol pada saat bersin. Dan pada saat bersin dengan ada juga droplet di situ. Nah, kalau orang tidak memakai masker dan berada lewat di tempat orang yang habis bersih, bisa jadi menghirup udara yang mengandung COVID. Itulah sebabnya tidak pakai masker. Maka kan ada tuh videonya yang dari Australia, hanya berpapasan sekian detik, kemudian terinfeksi dengan kemungkinan itu ada. Oleh sebab itu pakailah masker minimal. Kalau Anda terlalu lelah dengan himbauan 5M karena paket itu terlalu berat, minimal pakailah masker untuk mencegah penularan dari virus Delta ini. Jadi kalau tidak pakai masker, sebagaimana yang terjadi di India, kemungkinan yang terjadi di kita, apalagi cakupan imunisasi kita masih di bawah 10% dari yang seharusnya. Harusnya kan 181 juta. Nah sekarang yang belum sampai 13 juta yang lengkap. Oke, yang sama memang 28 juta, tapi vaksin yang lengkap baru 13 juta. Nah, ini banyak sekali orang yang rentan. Ditambah lagi virus Delta ini sangat menular. Jadi, ayo kita bermutasi, berubah virus. Yang tadinya tidak mau pakai masker, ayo mutasi, pakai masker. Yang tidak mau divaksin, ayo bermutasi. Mau divaksin. Masa virus untuk survive bermutasi. Manusia kalau kita juga mau survive, mutasi. Terutama pakai masker dan mau divaksin. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Manusia harus bisa bermutasi ya, Dr. Erlina ya. Luar biasa. Prof. Aman, silakan Prof. Ada pertanyaan tentang anak nih. Oke, ini yang selalu ditanyakan sama saya. Jadi anak juga bisa sakit dan bisa meninggal. Ini yang pertama. Dan ini memang tergantung komorbidnya. Nah, ada yang berbeda komorbidnya ini pada anak. Mau balita dia, mau remaja. Jadi kita bisa katakan kematian yang paling tinggi pada anak di atas 50% adalah balita. Setelah itu kelompok umur 10 sampai 18 30%. Makanya kita mau kelompok ini kalau bisa diimunisasi secara mungkin. Nah, komorbid yang ada pada anak yang berbeda pada dewasa, salah satunya apa? Malnutrisi, obesitas pada anak.
kelainan bawaan, cerebral palsy, dan juga TBC. Nah, ini yang kadang-kadang tidak terdeteksi. Jadi akhirnya komorbid inilah yang memperberat pada anak. Nah, kenapa tingginya angka kematian pada anak dibanding negara lain? Satu, kenapa? Penanganan kita yang suboptimal karena overload-nya rumah sakit. Kejadian sekarang ini salah satu contohnya. Terus ada kesenjangan antar daerah dalam testing PCR-nya. PCR kita ini hanya berapa provinsi yang sesuai WHO. Jadi jangan hemat-hemat kalau untuk PCR termasuk pada anak. Akhirnya kasus ini tidak terdeteksi. Dan yang berikutnya apa? Tidak transparansinya data pada anak di seluruh provinsi di Indonesia. Ini menjadi masalah. Nah, saya ingin memberikan ingatan lagi untuk semuanya. Kalau kita tidak mau men-testing anak banyak, mem-PCR anak, kita takutkan nanti ada gejala long COVID pada anak. Yang ini nantinya sudah terjadi. Nantinya akan banyak. Sudah terjadi di kita, sudah terjadi di India. Apa long COVID pada anak? 4, 6, atau 8 bulan lagi. Anak-anak kita ini kita nggak tahu ternyata dia pernah kena COVID. Nanti ternyata dia lemas, tidak bisa konsentrasi, sesak, rambutnya rontok, nyeri sendi, dan lain-lain. Ternyata ini apa? Long COVID pada anak. Jadi kembali lagi, testing pada anak. Anak juga bisa kena COVID. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Aman. Tegas untuk kita melindungi anak-anak Indonesia agar lebih maju ke depan. Baik, yang terakhir dari tadi pertanyaan Mbak Ismi, apakah betul dokter spesialis ini sudah terlibat yang tidak terkait dengan COVID? Mungkin dari Dokter Sali atau Dokter Isman bisa memberikan jawaban. Dokter Sali, silakan. Ya, makasih Mbak Ismi tadi ya menanyakan ya. Ya, betul sekali Mbak Ismi. Jadi ini mulai tahun lalu pada saat awal-awal pandemi, kita memang sempat menghimbau pasien-pasien untuk tidak ke rumah sakit dulu, ya, karena khawatir tertular, terutama pasien-pasien dengan komorbid. Jadi komorbid yang tadi sempat saya sampaikan ya, apakah pasien gagal ginjal yang perlu dialisis, pasien kanker, pasien autoimun, pasien diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Nah, tapi kan ini tidak mungkin terjadi terus-terusan. Pasien tetap membutuhkan mungkin pemeriksaan khusus atau obat-obatan dan lain sebagainya. Tahun lalu sempat kita dibantu dengan kebijakan dari BPJS, mereka bisa mendapatkan obat untuk 2 bulan sehingga tidak harus datang ke rumah sakit. Tapi kesininya kan tetap harus kontrol seperti biasa. Nah, saat ini terpaksa lagi, bukan terpaksa ya, mereka agak sulit kontrol karena yang tadi saya sampaikan, beberapa rumah sakit besar beralih atau dialihkan fungsinya untuk memberi layanan 100% kasus-kasus COVID karena kasus yang sangat tinggi ini. Nah, otomatis pasien-pasien yang non-COVID itu akan sulit mendapatkan layanan. Mungkin mereka bisa dialihkan ke rumah sakit lain, tapi kan kalau di kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang padat itu tidak mudah ya. Nah, kemudian kalau pertanyaannya apakah dokter-dokternya juga melayani COVID? Iya, kita semua sekarang dikerahkan untuk ikut melayani kasus-kasus COVID di rumah sakit, terutama yang Mbak Ismi lihat kami berlima ini di sini yang mewakili sejawat-sejawat dokter spesialis. Jadi memang porsi, tadi saya sempat sampaikan juga, porsi untuk pasien-pasien komorbid, pasien-pasien penyakit kronik ini juga agak, dalam tanda kutip, agak terabaikan. Fasilitas kesehatannya mereka sudah diubah jadi pelayanan COVID, kemudian kalau mereka harus beralih ke tempat lain juga tidak mudah ya. Jadi sedangkan populasi diabetes dan populasi komorbid lain itu adalah populasi yang rentan, dan berikutnya angka cakupan vaksinnya belum tercukupi. Jadi ini memang masih banyak PR-nya nih, dan rantai ini harus diputus. Makasih. Makasih. Dokter Isman, ada nambahin? Ya, menambahkan yang disampaikan Dokter Sali, pasien-pasien yang serangan jantung, yang datang penyakit jantung yang harus mendapatkan pertolongan untuk reperfusi, untuk membuka pembuluh darah yang biasanya kurang 90 menit, ini jadi panjang nunggu di UGD. Gara-gara penuh rumah sakitnya dengan pasien COVID dan isolasi. Akhirnya pasien pulang dan meninggal di rumah
Jadi pasien jantung bertebaran di rumah, nggak bisa datang ke rumah sakit akibat pasien-pasien rumah sakit ini penuh dengan COVID. Dan untuk menghindari hal tersebut, maka kita himbau dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia agar yang stabil, yang masih bisa ditangani di rumah, yang gejalanya tidak ada, untuk tetap mengkonsumsi obat rutin, obat kronik, dapatkan bisa melalui apotek online atau telekonsultasi dan lain-lain. Kalau tidak terpaksa tidak usah datang kecuali serangan. Tapi ketika datang ke rumah sakit pun sulit. Bahkan di salah satu rumah sakit besar yang sebagian besar di situ dokter jantungnya, SPJP-nya sudah berubah jadi dokter yang melayani pasien COVID, dan layanan-layanan yang harusnya melayani pasien bedah jantung, pemasangan ring akhirnya tertunda gara-gara kita harus mengutamakan pasien datang ke tempat ke bangsal COVID. Ini masalah semua, nggak hanya dokter jantung, pasti dokter-dokter spesialis yang lain pun sama. Dan satu lagi, saya menekankan betul tentang vaksinasi untuk seluruh pasien-pasien punya komorbid. Mohon untuk kita selesaikan vaksin yang kita, minimal itu ikhtiar kita dalam mengurangi kedatangan pasien atau fatality case di rumah sakit dengan COVID-19. Baik, terima kasih Dr. Isman. Baik, kita lanjutkan ke Mbak Linda Jawa Pos. Silakan Mbak Linda. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Linda dari Jawa Pos. Ada 2 pertanyaan. Pertama, terkait pernyataan Pak Menkes beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa nakes mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pelayanan saat terjangkit COVID. Nah, dengan membludaknya pasien seperti sekarang ini, apakah prioritas itu bisa jalan? Yang kedua, terkait oksigen. Masih pernyataannya Pak Menkes bahwa pemerintah sudah ada kerjasama dengan distributor oksigen, akan ada peningkatan jumlah oksigen untuk medis. Nah, sampai sekarang apakah itu belum terrealisasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Linda. Mungkin Dr. Adib dulu nih yang menjawab. Silakan. Yang pertama tadi apa, Dr. Eka? Mbak Linda, tadi apa? Nakes yang dikatakan ada prioritas nakes itu apakah sudah jalan atau belum? Ya, jadi untuk prioritas untuk perawatan ya, termasuk juga kebutuhan nakes yang terpapar, memang sudah kita informasikan dan tentunya sudah dikoordinasikan di lapangan. Tapi yang terjadi di lapangan masih belum semuanya. Ada beberapa vaskes katakanlah yang tentunya kita minta supaya ada alokasi untuk perawatan buat teman-teman dari nakes ini gitu. Dan tentunya dengan kasus yang luar biasa, jumlah perawatan yang meningkat, tentunya ini menjadi satu kondisi yang juga kita sadari bahwa itu juga menjadi kesulitan tersendiri bagi fasilitas kesehatan. Tapi sekali lagi melalui edaran dari Pak Menkes juga, surat edaran yang pernah disampaikan juga dari bulan Januari, tentunya kita harapkan kepada rumah sakit, baik itu pemerintah, swasta, apalagi rumah sakit rujukan, juga bisa mengakomodasi untuk teman-teman nakes supaya bisa mendapatkan perawatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjawab terkait dengan problem oksigen. Kebetulan kami juga kemarin ikut di dalam koordinasi pada kasus berkurangnya oksigen, stok oksigen ya di Jawa Tengah dan di Jogja. Kemudian akhirnya ada upaya untuk yang pertama adalah upaya untuk menghitung stok ya. Menghitung stok ya, kenapa juga jumlahnya kemudian kebutuhannya tinggi, karena kembali lagi pada supply demand ya, yang seharusnya itu mamanya 2 hari harus 5 hari diisi, mau tidak mau sekarang 2 hari harus sudah diisi, terutama yang berkaitan juga dengan kebutuhan oksigen liquid gitu. Kemudian terkait juga dengan kebutuhan oksigen tabung. Nah, kalau kita bicara oksigen tabung, tentunya oksigen tabung ini akan lebih cepat habis, sehingga perlu ada upaya, dan kita sudah berkoordinasi juga dengan Persi, baik Persi Jogja maupun Jawa Tengah, untuk semua rumah sakit menghitung kebutuhan daripada oksigen, sehingga tidak ada lagi sampai ada kekurangan oksigen. Tapi sekali lagi saat ini problema di lapangan memang masih adanya kekhawatiran jangan sampai nanti penipisan stok oksigen atau kekurangan stok oksigen ini terjadi, sehingga yang harus dilakukan bagaimana penghitungan ya
dari fasilitas kesehatan terkait dengan kebutuhan, apalagi dengan jumlah yang saat ini pasien yang cukup banyak, sehingga oksigen ini masih bisa diperhatikan. Nah, problem yang kedua ya terkait dengan supply. Supply-nya sekarang yang tentunya harus juga ditunjang gitu loh. Jangan sampai nanti supply atau tempat produksinya ini juga menjadi masalah gitu loh. Jadi tentunya kami berharap melalui pemerintah pusat untuk menunjang supply-nya, menunjang distribusinya, dan bagi pihak rumah sakit untuk menghitung kebutuhan atau demand dengan kondisi pasien yang cukup banyak pada saat ini gitu. Baik, ada menambahkan lagi dari dua pertanyaan tadi? Tidak ada? Ada, boleh saya tambahin? Silakan, Prof. Ya, mengenai oksigen ini saya dapat laporan juga dari beberapa, bukan dari beberapa ya, dari seluruh ketua cabang IDAI. Masalahnya begini, tidak semua rumah sakit besar mempunyai instalasi gas. Jadi akhirnya mereka kalau habis oksigen cair yang kalau kita tahu di IGD itu susah kan? Akhirnya kalau habis oksigen itu mesti diisi lagi ke tempat lain. Ini butuh waktu jadinya. Ini butuh waktu. Jadi rumah sakit kecil, kalau misalnya oksigennya habis, ini butuh waktu untuk mengisinya. Nah, akhirnya antrian pasien kan tambah lama. Paham ya maksud saya ya? Ini contohnya ini Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ini tidak semua rumah sakit mempunyai instalasi gas. Kalau rumah sakit besar, dia habis oksigennya langsung masuk ke tempat-tempat yang ada selangnya kalau kita lihat di IGD itu. Nah, jadi memang ini akan menjadi masalah. Jadi kembali lagi, jangan kemana-mana dulu, di rumah saja dulu. Baik, terima kasih Prof. Aman. Saya mohon maaf kepada teman media semua, ini tidak bisa semua pertanyaan bisa kita jawab. Nanti press release-nya ini bisa ada di kolom chat, bisa di-download, dan kemudian rekaman videonya dari konferensi pers ini akan kita bagikan mungkin melalui tim mitigasi dari Mbak Eli atau nanti di website masing-masing organisasi profesi akan ada linknya atau kita viralkan nanti melalui akses ke media-media. Baik, terakhir sebelum kita tutup, perkenan 1 menit masing-masing untuk memberikan closing statement, terutama menyemangati para nakes dan juga himbauan kepada pemerintah, masyarakat, dan kita semua. Silakan closing statement dari Dr. Adib dulu. Ya, terima kasih Dr. Eka. Singkat saja, kami terima kasih kepada para teman sejawat yang ada di lapangan, baik itu di Vaskes di pertama, Puskesmas maupun rumah sakit yang tetap melayani dengan baik kepada masyarakat, dan tentunya ini sebagai upaya apresiasi dan kami pun juga bertanggung jawab untuk melakukan satu upaya perlindungan dan keselamatan kepada para teman-teman sekalian. Dan kami harapkan teman-teman masih tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga protokol, dan tentunya kami harapkan juga masyarakat benar-benar bisa mematuhi dan mudah-mudahan pemerintah bisa melihat kondisi ini dan akan menyetujui apa yang sudah kami rekomendasikan untuk melakukan upaya PSBB ketat dalam upaya untuk mengurangi beban, mengurangi laju penularan, dan perlahan juga menurunkan jumlah kasus yang ada di lapangan. Baik, terima kasih Dr. Adib. Berikutnya dari PDPI, Dr. Erlina, silakan. Masih di mute, Dok, mohon maaf. Ya, silakan Dr. Erlina. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman dokter dan melayani pasien adalah kita. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi ibadah amal semua. Tetapi ingat bahwa kita juga punya keluarga di rumah yang menunggu. Itu jagalah juga kesehatan, istirahat yang cukup. Dan kita menolong pasien, mengobati pasien, tetapi kesembuhan, karena kesembuhan itu dari Allah semata-mata. Kita hanya berusaha mengobati, tapi sembuh Allah yang menentukan. Jangan stres saja apa yang menjadi tugas kita. Terima kasih. Terima kasih Dr. Erlina. Lanjut Dr. Sali. Baik, terima kasih. Saya mungkin ingin memberikan
semangat ini untuk para teman-teman dokter dan para nakes yang lain, perawat, bidan, dan seluruh tim di rumah sakit yang memberikan layanan pada pasien-pasien COVID. Percayalah, Anda tidak sendiri ya. Jadi saat ini kita bersama-sama semuanya sebagai satu tim besar, dan pintar-pintarlah mengatur waktu sehingga walaupun kasus membludak, kita belum rantainya belum diputus, tapi kita tetap memberikan layanan profesional dan bekerja sebagai tim. Jangan sendirian, karena kita juga punya keterbatasan. Demikian supaya para sejawat dan teman-teman nakes yang lain tetap semangat walaupun di waktu-waktu sulit seperti ini. Terima kasih, Dr. Eka. Terima kasih, Dr. Sali. Berikutnya Prof. Aman. Silakan, Prof. Terima kasih dan penghargaan saya terhadap tentulah semua dokter anak Indonesia dan seluruh nakes dan seluruh dokter yang telah ikut menjaga anak dan keluarga Indonesia. Ya. Ini perang kita semua, kita memang warrior, tapi tujuan kita adalah menjaga anak Indonesia agar kita menjadi bangsa yang besar. Jadi ini tujuan kita memang semua. Jadi memang berat ini dirasakan memang. Ya, tapi memang ini harus kita lakukan demi anak-anak dan cucu kita. Dan satu lagi yang terakhir saya katakan, no one is safe until everyone is safe. Jadi tidak ada yang akan selamat kalau semuanya kita tidak selamat. Jadi harus kita lakukan PSBB ini secara ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dr. Prof. Safri, selanjutnya silakan. Baik, makasih Dr. Eka. Jadi ingin kami sampaikan bahwa organisasi profesi senantiasa akan hadir di tengah-tengah tentunya penanganan COVID ini. Kami siap bersinergi. Pemerintah kami harapkan juga bisa bersama-sama, karena COVID ini tidak bisa kita tangani secara sendiri-sendiri. Kita harus secara integrated. Tadi dari awal, hulu ke hilir, bagaimana pemberlakuan kegiatan masyarakat, kemudian kami sebagai organisasi profesi siap mengawal untuk itu. Namun satu hal, bahwa pemerintah juga seyogyanya bisa membuat pelayanan kami aman. Jadi kami harapkan teman-teman kami, dokter-dokter yang bekerja untuk senantiasa dilengkapi dengan proteksi untuk bisa mereka juga bisa hidup tenang, bisa berdampingan dengan keluarganya dan pulang dengan aman ke rumah. Insya Allah kami semua senantiasa siap mengawal penanganan kasus COVID-19 ini di tanah air kita. Demikian, Dr. Eka. Terima kasih, Prof. Safri. Terakhir, Dr. Isman. Silakan, Dr. Isman. Ya, terima kasih. Saya salah satu survivor COVID. Jadi walaupun dulu kita melayani pasien di ruang isolasi, kita terinfeksi akibat COVID, kemudian kita tetap melayani. Jadi tetap semangat teman-teman, ini perang kita. Ini perang kita bersama, ini perlawanan semesta dokter-dokter seluruh Indonesia. Kita terhormat hidup saat ini untuk menjaga masyarakat kita, untuk bela negara, bagaimana kita melawan COVID-19. Teman-teman, tetap semangat, jangan putus asa, kita tetap bekerja dengan baik, dan mohon untuk pemerintah untuk bisa mengurangi hulu di sini, agar supaya teman-teman kita yang sedang berjuang di hilir ini, untuk tetap bisa selamat dan survive melayani masyarakat. Jadi kita mundur satu langkah untuk maju 1000 langkah. Tetap semangat dan terima kasih teman-teman partner kita, partner dokter yaitu nurse, perawat, bidan, apoteker yang bekerja sehari-hari di ruang isolasi bersama dokter. Saya ucapkan keberanian, kegagalan teman-teman semua di rumah sakit dalam melawan COVID-19. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah konferensi pers kita kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh ketua OP, termasuk Dr. Adib yang sudah memberikan statement-statementnya, dan sama-sama satu kata, PSBB ketat. Sama-sama kita mendukung dokter, nakes untuk sama-sama kita lawan, fight
melawan COVID-19 ini. Dan jangan lengah, jangan kita menyerah, karena perjuangan ini harus terus kita menangkan. Dan tentu di hulu harus betul-betul dikendalikan, dan di hilir kita mainkan. Kalau di hulu tidak pernah selesai, maka di hilir tidak akan pernah bisa selesai. Mari sama-sama teman-teman wartawan sampaikan kepada seluruh masyarakat, sampaikan kepada pemerintah, sampaikan kepada kita semua bahwa kita bisa menang melawan COVID-19 ini. Saya sebagai moderator, Dr. Eka Ginanjar, mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Rawe-rawe ratas, malang-malang putu. Merdeka!